Shalom, shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran yang berotoritas. Pimpin kami, sertai kami, beri damai sejahtera, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tema kita gereja yang kudus. Sekali lagi, gereja yang kudus. Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa gereja adalah bait Allah yang kudus. Itu firman Tuhan yang tadi kita baca. Kekudusan gereja mencakup dua aspek. Ada yang disebut sebagai kekudusan definitif atau definite holiness dan kekudusan progresif atau progressive holiness. Apa sih maksudnya? Pertama, kekudusan definitif merujuk pada status semua orang percaya di dalam Kristus. Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan mengalami pengampunan dan pengudusan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Ya, demikian firman Tuhan. Rasul Paulus selalu menegaskan itu ketika dia menuliskan surat kepada berbagai jemaat. Disebut sebagai jemaat yang kudus. Dalam arti bahwa mereka yang telah diubah statusnya dari orang berdosa menjadi orang kudus. Orang yang sudah dikuduskan. Nah, ini sekali lagi merupakan penegasan firman Tuhan. Paulus menyebut penerima surat sebagai orang Kristen yang sudah dikuduskan. Penyebutan ini tidak berarti bahwa mereka sudah mencapai kekudusan yang sempurna. Mereka masih melakukan beragam dosa atau masih bisa jatuh ke dalam dosa, sebagaimana disinggung oleh Rasul Paulus dalam surat-surat yang ditujukan kepada berbagai jemaat. Tetapi kekudusan yang bersifat definitif ini menyangkut bahwa status kita ketika kita sudah sungguh-sungguh dalam Kristus, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita sudah mengalami pembenaran dan pengudusan, sehingga status kita bukan lagi pendosa, tetapi sebagai orang-orang kudus. Yang kedua, kekudusan yang kedua berhubungan dengan tindakan gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Aspek ini berkaitan dengan moralitas, dan ini berkaitan dengan pengudusan yang terus-menerus, maka disebut pengudusan progresif. Kita terus harus menjaga hati kita, menjaga kekudusan hidup kita selama kita ada di dunia ini sampai Kristus datang. Dalam hal ini gereja memang disebutkan harus mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan artinya mengusahakan supaya kehidupannya tidak dicemari, tidak terpolusi oleh dosa. Gereja harus kudus dalam segala sesuatu, sama seperti Allah adalah kudus. Karena Bapa kita adalah kudus, bukan hanya kudus, tapi dia sempurna. Jadi, gereja yang kudus adalah gereja yang terus mengupayakan hidup dalam kekudusan tiap-tiap hari, bersifat progresif, sampai pada suatu saat kita akan mengalami yang namanya penyempurnaan ketika kita tiba pada akhir zaman. Kristus datang, kita kembali dipersekutukan dengan Dia selama-lamanya dan mengalami pengudusan yang sempurna. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengudusan itu sangat penting. Kekudusan itu sangat penting. Kekudusan berarti kita sudah dipisahkan dari dunia ini, tetapi kita sudah dikhususkan bagi Tuhan. Itulah sesungguhnya arti daripada kudus. Kita tidak lagi menjadi bagian dari dunia, bagian dari dosa, tapi kita sekarang menjadi milik Allah, dikhususkan bagi Tuhan. Jadi apa yang merupakan tujuan pengudusan? Jadi sekali lagi, pengudusan itu mencakup keterpisahan kita dari dunia. Set apart from the world. Tapi kemudian dikatakan kita dikhususkan bagi Allah. Set apart for God. Kita hidup untuk Tuhan. Jadi
orang-orang yang sudah dikuduskan, maka dia bisa membedakan apa yang berasal dari dunia dan apa yang berasal dari Allah. Segala sesuatu yang berasal dari dunia dikatakan merupakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Jadi pada saat yang sama orang percaya harus menyerahkan hidup mereka kepada Allah untuk dipakai oleh Allah sebagai senjata kebenaran, sebagaimana Roma 6 ayat 13. Jadi sekali lagi, baik kekudusan definitif maupun kekudusan progresif sama-sama mengarah kepada kekudusan final di akhir zaman. Sekarang ini gereja masih terbatas, punya kelemahan, masih bisa melakukan dosa. Tapi jangan lupa, gereja juga disebut sebagai gereja yang kudus, gereja yang sudah dibenarkan. Jadi dengan demikian, mari kita ingat bahwa kita harus tetap menjaga kekudusan, bahkan mengejar kekudusan, karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, kiranya saudara-saudara sekalian, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menjaga hati kita, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga seluruh action tindakan kita, kehidupan kita, menjadi kehidupan yang memang memuliakan Tuhan, menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan tentang status kami sebagai gereja yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka kami pun harus tetap dapat menjaga hidup kami, sehingga kami tidak lagi menjadi bagian dari kompromi dengan dosa, tetapi kami menyadari bahwa kami adalah milik Allah yang harus hidup menjadi senjata kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar kami tetap menjaga hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.